Halo Wir, seperti biasa, kita akan lanjutkan cerita manga ini yang kemarin. Di part sebelumnya, Nukumisu mencoba menguntit Kaju ke SMP Momozono. Namun, hasilnya nihil ya. Di part kali ini, kita akan melihat Komari yang mencoba membuat coklat Valentine dan persiapan acara open tour di SMA Suwabuki. Kalau disederhanakan, ini semacam acara kunjungan dari siswa SMP yang akan lulus, sekaligus promosi SMA Suwabuki ke para siswa SMP ini. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Di hari berikutnya, saat pulang sekolah, Nukumisu pergi ke perpustakaan kota yang tidak jauh dari stasiun. Nukumisu duduk di sana dan memikirkan ide untuk draft majalah untuk klubnya, karena akhir pekan nanti akan ada tour open days. Nukumisu menulis beberapa catatan di buku catatannya untuk mendapatkan ide. Kemudian, layar smartphone Nukumisu berkedip di atas meja. Sebuah notifikasi lain datang dari Komari. Komari memarahi Nukumisu karena menganggap bahwa Nukumisu bermalas-malasan dengan kegiatan klubnya. Nukumisu pun memberitahu Komari bahwa dia sedang membuat draft di perpustakaan dan segera menutup smartphone-nya. Namun, saat Nukumisu sedang memikirkan ide untuk draft majalahnya, sebuah tas sekolah tiba-tiba ditaruh di atas meja Nukumisu. Komari ternyata datang ke perpustakaan dan membicarakan beberapa hal tentang persiapan untuk tour open day nanti. Setelah membahas majalah yang akan klub mereka tampilkan, Komari terlihat gelisah dan memainkan ujung jarinya. Nukumisu yang melihat Komari lalu bertanya, "Apa yang salah? Apa ada sesuatu yang lain?" Yanami bilang, "Kita harus melakukan sesuatu yang lain selain majalah klub." Nukumisu curiga pada niat Yanami, lalu berkata, "Apapun yang dia pikirkan pasti menyebalkan. Beri dia permen karet saat kau mendengarkannya. Dia akan melupakannya." Komari masih memainkan jari-jarinya dengan kepala tertunduk meskipun Nukumisu sudah menasehatinya. Tanggal merahnya adalah hari Valentine. Karena itu, dia ingin membuat coklat dan membawanya kemari. "Are, apa hubungannya coklat wajib dengan open day?" Yanami bilang, "Ayo, kita berikan juga pada pengunjung. Hancurkan mereka dengan kekuatan perempuan." Begitu katanya. Yah, membagi-bagikan coklat kedengarannya menyenangkan juga. "Baiklah, lakukan yang terbaik," ucap Nukumisu yang mengikuti rencana Yanami. Lalu dia berniat kembali membuat draft majalahnya. Namun, Komari masih menunduk dan mulai mencoba memegang tangan Nukumisu. Aku mendengar tentang penguntitan dari Yakishio." Nukumisu sedikit terkejut dan menghela nafas sebentar. "Itu bukan penguntitan. Ini adalah investigasi rahasia. Aku berada di pihak keadilan meskipun aku seorang penguntit." Komari melihat sekeliling dengan waspada sebelum merendahkan suaranya dan bergumam, "Tidakkah kamu ingin tahu lebih banyak tentang pria yang ditaksir adikmu?" Itu..." Nukumisu menelan ludah karena tegang setelah mendengar bisikan Komari. Nukumisu memiringkan kepalanya, namun Komari membusungkan dadanya dengan cantik. Aku bisa bertanya pada adikmu tentang anak laki-laki itu dengan kemampuan komunikasiku." "Jir, itu mustahil," ucap Nukumisu secara lebrek dari dalam hatinya. "Baiklah, namun bagaimana kalian berdua akan bertemu? Kau tidak mengenal adik perempuanku kan?" Komari meletakkan tangannya di dadanya dan menarik napas dalam-dalam. Coklat yang kita makan di ruang klub terakhir kali waktu itu benar-benar enak. Kuharap adikmu bisa mengajariku." Dengan itu, Komari menghela nafas lega dan menunjukkan ekspresi lega. Adik perempuanku bisa sangat tegas. Apa kau tidak keberatan dengan itu?" Serahkan saja padaku. Aku punya pengalaman panjang sebagai kakak perempuan." "Baiklah, di mana kau akan belajar membuat coklat?" Di rumah Nukumisu, gak apa-apa kan?" "Tidak masalah kalau mau di rumahku. Orang tuaku juga tidak ada di rumah besok. Datanglah ke rumahku, Komari." Komari terkejut dan tersipu malu mendengar Nukumisu. Di sisi lain, Nukumisu hampir tidak berbicara dengan Kaju sama sekali kemarin. Nukumisu kemarin sedikit menghindari Kaju karena khawatir penyadapannya ketahuan. Mendatangkan Komari mungkin bisa menutup kecanggungan Nukumisu dengan Kaju. Kemudian, setelah obrolan mereka selesai, Nukumisu kembali melanjutkan kegiatannya dalam membuat draft majalah. Sedangkan Komari duduk di samping Nukumisu sambil membaca sebuah novel di sana. Hari berlanjut dan sekarang adalah hari Kamis tanggal merah, dan para siswa termasuk Nukumisu dan Kaju juga libur hari ini.
Selain itu, Komari akan datang ke rumah Nokumitsu untuk belajar membuat coklat saat sore nanti. Untuk persiapan membuat coklat sore nanti, Nokumitsu pergi ke minimarket dan membeli beberapa bahan di sana. Setelah selesai membeli bahan di minimarket, Nokumitsu segera pulang sebelum Komari sampai di rumahnya. Setelah sampai di rumah, Nokumitsu segera membuka pintu dan masuk ke dalam. Aku pulang. Lalu, pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Kaju melompat keluar. Selamat datang di rumah, Oni-sama. Kaju berlari ke sini dan mengambil barang-barang dari tangan Nokumitsu. Temanmu Komari-san akan segera datang. Cepatlah, kita harus bersiap-siap untuk menemuinya. Iya. Saat Nokumitsu hendak melepas sepatunya, tiba-tiba suara bel pintu berbunyi. Nokumitsu segera membuka pintu dan seperti perkiraan, yang datang adalah Komari. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi bubuk putih karena Komari melewati festival hantu di dekat rumah Nokumitsu. Komari terbatuk-batuk, serbuk-serbuk putih berterbangan di mana-mana. Lalu, dari sisi belakang Nokumitsu, sebuah teriakan kecil terdengar. Komari-san, Oni-sama, tolong isi bak mandi dengan air panas. Ya. Nokumitsu segera pergi ke kamar mandi dan menyiapkan bak mandi di sana. Kemudian Kaju membawa Komari ke ruang ganti dan menyerahkan jaket penuh bedak ke Nokumitsu. Aku akan menitipkan jaket ini padamu, Oni-sama. Ini, Komari-san, lepaskan ini juga. Tunggu, Nokumitsu masih di sini. Oni-sama. Kaju melirik Nokumitsu dengan tajam. Nokumitsu segera sadar dan keluar dari ruang ganti dan berdiri di koridor dengan jaket di tangannya. Hei, Kaju, bolehkah aku menggunakan penyedot debu untuk tepungnya? Nokumitsu memanggil dari balik pintu. Kemudian suara kain yang jatuh terdengar. Oni-sama, apakah kamu masih di sana? Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan bedak di jaket. Jika ada pakaian lain, tolong. Sebelum ucapan Nokumitsu selesai, suara teriakan terdengar dari Komari. Sini! Setelah dikutuk oleh Komari, Nokumitsu segera berjalan ke taman rumah untuk membersihkan jaket Komari. 30 menit berlalu sejak Komari tiba. Kaju bergegas menuruni tangga menuju ruang ganti sambil membawa sesuatu di tangannya. Komari-san, ini ada pakaian yang biasa kamu pakai untuk ganti. Silakan gunakan. Di sisi lain, Nokumitsu yang selesai membersihkan jaket saat ini sedang pergi ke dapur untuk mengistirahatkan diri dan membuat kopi. Saat sedang mencari biji kopi di laci dapur, pintu dapur terbuka dan Kaju masuk ke dapur dengan langkah ceria. Tiba-tiba, dia berbalik dan melambaikan tangan ke arah pintu. Baiklah, Komari-san, tidak perlu menahan diri. Masuklah. Tapi pakaian ini... Mendengar hal ini, Nokumitsu sedikit tersenyum dan mengira bahwa Komari malu-malu karena memakai baju anak SMP. Namun, saat Komari masuk dari arah pintu, Nokumitsu terkejut melihat penampilan Komari. Komari ragu-ragu dengan setiap langkah yang diambilnya ke dalam ruangan. Dia mengenakan gaun hitam yang panjangnya sampai di atas tempurung lututnya, yang disebut gaya gotik loli. Ada juga stocking bermotif di kakinya dan ikat rambut renda di kepalanya. Rambutnya juga tidak berantakan seperti biasanya. Ikat rambut dekoratif menyatukan rambutnya, sebagian poninya diubah menjadi kepang. Kaju, apa kamu tidak punya pakaian lain untuknya? Bagaimana bisa Kaju membiarkan seorang tamu memakai baju lamaku? Ini adalah satu-satunya baju baru yang aku punya. Mau bagaimana lagi, kau tahu? Kaju menarik lengan Nokumitsu dan memaksanya berdiri di hadapan Komari. Cepat, bagaimana menurutmu? Pipi Komari sedikit memerah setelah mandi. Dia menundukkan kepalanya dengan malu. Dia mencoba memainkan poninya, namun jarinya tidak bisa menyentuh apapun. Hal itu membuatnya semakin tersipu malu. Dia memegangi roknya dengan erat. Kau cukup imut. Wajah Komari langsung memerah setelah mendengar ucapan Nokumitsu. Nokumitsu terkejut karena melihat reaksi tak terduga dari Komari dan segera mengoreksi ucapannya. Tidak. Maksudku, itu sangat cocok untukmu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa itu terlihat bagus untukmu. Ekspresi Komari tidak berubah. Kemudian, Kaju juga berteriak memuji Komari. Kamu terlihat sangat cantik, Komari-san. Pakaian ini hanya digunakan untuk Oni-sama to. Kaju mengatakan sesuatu di samping telinganya. Komari tiba-tiba kehilangan seluruh energinya dan tertunduk. Hei, Komari, kau baik-baik saja?
Nokumisu mengulurkan tangannya. Komari menatap Nokumisu dengan mata berkaca-kaca. Baka, ucap Komari dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Kemudian sesi belajar membuat coklat pun dimulai. Kaju mulai mencampurkan bahan coklat sambil mengajahi Komari. Kemudian setelah mencampur bahan coklatnya, Komari mulai mengaduk coklat. Tak disangka, Komari cukup terampil dalam mengaduk coklat. Komari-san, kamu cukup mahir dalam hal ini. Apa kamu pernah melakukan ini sebelumnya? Aku pernah melakukan ini saat membuat kue juga, ucap Komari dengan gugup seolah akan pingsan. Nokumisu segera berhenti mencuci piring. Dia selalu membuat biskuit dan kue, tapi tidak dengan coklat. Benar, Komari? Komari mengangguk dengan cepat. Aku mengerti. Lain kali, kita harus membuat kue bersama, ucap Kaju dengan semangat. Komari mengangguk lagi dengan penuh semangat. Kemudian, mereka kembali melanjutkan membuat coklat bersama. Saat membuat coklat, Nokumisu tanpa sadar menatap Komari cukup lama. Nokumisu tidak menyangka bahwa seorang teman sekelas perempuan di tahun yang sama mandi di rumahnya dan sekarang dia memasak sambil mengenakan rok dan stocking. Menyadari dirinya ditatap oleh Nokumisu, Komari menatap alih Nokumisu dengan curiga. Kenapa kamu menatapku? Tidak, hanya saja aku jarang melihat Komari memperlihatkan dahimu. Alasan Nokumisu di sini cukup absurd banget dah. Nokumisu yang asal bicara menyiapkan mentalnya untuk dimarahi Komari. Namun, Komari masih mengaduk-aduk mangkuknya. Diam-diam, Nokumisu melirik ke arah Kaju. Dia sedang mencari-cari di rak bahan makanan di sisi lain dapur. Kemudian, Nokumisu berbisik ke Komari. Hei, Komari, apa kau sudah bertanya pada Kaju tentang siapa yang dia sukai? Komari membusungkan dadanya dengan penuh percaya diri. Itu benar. Serahkan saja padaku. Aku pasti bisa melakukannya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Bisakah Kaju bergabung juga? Kaju kembali dengan sekantong kacang campuran. Pada saat itu, Nokumisu dan Kaju saling bertukar pandang sebelum dia melangkah maju. Kaju-chan. Ya. Komari mendekat sedikit dan berteriak dengan suaranya yang bernada tinggi. Siapa yang kamu cintai? Tolong beritahu aku. Nokumisu panik mendengar pertanyaan frontal dari Komari. Di sisi lain, Kaju terlihat serius dengan pertanyaan Komari. Orang yang disukai Kaju ya? Ya, ini bukan rahasia, tapi memberitahu orang lain akan membuatnya kesulitan. Kalau begitu, orang yang kamu cintai itu benar-benar... Kaju meletakkan jarinya di bibir Nokumisu dan menunjukkan senyuman polos. Bukannya Kaju tidak bisa memberitahumu. Namun, ada seorang peri wanita yang terbang di sekitar Kaju akhir-akhir ini. Nokumisu dan Komari saling menatap. Kaju tersenyum sambil menatap Komari dan Nokumisu. Peri wanita itu pergi kemanapun Kaju berada. Terkadang, dia akan mengubah penampilannya dan mengelabui teman Kaju. Di lain waktu, dia akan mencoba menyelidiki rahasia Kaju. Dia selalu melakukan hal yang tidak baik. Bagaimana menurut kalian berdua? Setelah itu, Kaju menunjukkan kepada mereka berdua senyumannya yang paling berharga dan bagaikan malaikat. Komari yang mendengar ucapan Kaju ikut berkata, Iya, meskipun lelucon itu tidak baik, mungkin peri wanita itu adalah peri yang baik, kau tahu? Dia seperti penguntit yang baik. Setelah itu, Kaju mengangkat pipi Nokumisu dengan kedua tangannya. Dia menghembuskan nafas saat mendekat. Mereka hampir bersentuhan dan Kaju berkata dengan lembut. Itu sebabnya, aku tidak akan memberitahu anak nakal sepertimu. Waktu berlalu dan sekarang hari sudah malam. Nokumisu keluar dari rumah bersama dengan Komari. Kamu tidak perlu mengantarku pulang, jadi tidak apa-apa. Ini sudah cukup gelap. Aku akan mengantarmu ke stasiun. Nokumisu tersenyum sambil mengambil tas Komari dan mulai berjalan. Namun, rupanya Komari hanya terdiam di sana. Maaf. Aku selalu melakukan ini saat aku pergi dengan Kaju. Nokumisu menyerahkan kembali tasnya pada Komari. Tapi, Komari mengabaikan Nokumisu dan mulai berjalan di sampingnya. Terima kasih. Bukan apa-apa. Keheningan terus berlanjut. Tanpa sadar mereka melangkah ke jalan perumahan yang sepi. Merasa canggung dengan suasana sunyi ini, Nokumisu mencoba membuka topik. Terima kasih sudah membantu adikku hari ini, Komari. Ya,
Kamu bisa menyerahkan masalah sepele seperti ini padaku kapan saja. Komari mengutak-utik kepangan 3 helai yang dibuatkan Kaju untuknya dengan malu-malu. Nobumitsu menundukkan kepala dan menatap Komari yang ada di sampingnya. Komari yang menyadari hal itu bertanya, ada apa? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin tahu mengapa Komari membantuku dengan semua ini. Baiklah, kamu tidak datang ke ruang klub ketika kita berbicara tentang tur akhir pekan. Komari dan Nobumitsu mulai membicarakan soal tur akhir pekan saat berjalan. Tak terasa mereka berdua sudah sampai di dekat stasiun. Komari berlari menyeberang jalan ketika Nobumitsu hendak menyerahkan tas kepadanya. Mau tidak mau, Nobumitsu ikut masuk ke stasiun. Saat menunggu kereta tiba, Komari memasukkan tangannya ke dalam tas. Ada apa, Komari? Ini coklat yang kubuat hari ini. Setelah itu, dia mengambil sebuah tas yang terlihat bagus. Itu adalah coklat yang dibuatnya hari ini. Kapan kau membungkusnya? Bukannya menjawab, Komari malah membuang muka dan menyerahkan tas itu pada Nobumitsu. Cobalah. Kenapa kau tidak bertanya padaku saat itu jika kau hanya ingin aku mencobanya? Baiklah, aku tahu. Nobumitsu membuka tasnya dan ada 4 jenis coklat di sana. Ada yang susu, ada yang pahit, dan raspberry. Dan ada coklat berbentuk hati berwarna merah terang di sampingnya. Nobumitsu membuka bungkusan itu dan tanpa sadar memasukkan coklat berbentuk hati itu ke dalam mulutnya. Nobumitsu menyadari Komari telah menatapnya saat dirinya melamun karena memakan coklat tadi. Ada apa, Komari? Oh, coklatnya cukup lezat, kau tahu. Dia akan baik-baik saja pada hari Minggu, kan? Minggu? Bukankah gadis-gadis klub sastra berjanji untuk bertukar coklat wajib pada hari Minggu? Sesuatu tentang memberikan kepada pengunjung dan menunjukkan kepada mereka kekuatan perempuan. Ya, tapi Yanami yang mengatakan itu. Aku hanya saja, apakah aku benar-benar dianggap sebagai seorang yang bisa memberikan coklat wajib? Komari sedikit menundukkan kepalanya. Apa yang kau bicarakan? Yanami-san dan Yakishio adalah temanmu, kan? Nobumitsu menyerahkan sekantong coklat itu pada Komari. Kepala Komari tetap menunduk untuk beberapa saat. Kemudian, dia mengangguk pelan dan mengambil 1 coklat. Komari memasukkan coklat itu ke dalam mulutnya. Senyum tipis dan malu-malu muncul di wajahnya. Di hari Jumat saat pulang sekolah, Amanatsu Sensei memasuki ruang kelas dengan sedikit rasa malas dan mulai memberikan pengumuman. Pada hari Minggu nanti, hanya orang yang ditunjuk sebagai pemandu wisata untuk pengunjung dan kalian yang bertanggung jawab atas kunjungan klub yang bisa datang ke sekolah. Pastikan kalian semua tidak salah paham. Jangan datang ke sekolah. Hei, orang yang bertugas, berikan selebaran ini. Siswa yang bertugas mulai membagikan selebaran kepada siswa lain. Itu adalah jadwal hari itu dan persiapan yang diperlukan sebelumnya. Amanatsu Sensei mulai menjelaskan setelah semua orang mendapatkan brosur. Para pemandu wisata akan berkumpul di ruang olahraga setelah Sensei selesai menjelaskan. Yang lain bersiap-siap untuk bekerja. Kelas kita bertanggung jawab atas papan pengumuman di lantai 1. Ikuti tabel pembagian tugas ini. Kalian boleh pulang setelah selesai. Setelah itu, Amanatsu Sensei duduk di kursi seperti sudah menyelesaikan pekerjaannya. Seperti yang semua orang tahu, kalian para siswa adalah bintang di hari terbuka. Seluruh tur ini ada karena kami ingin memberitahu para siswa SMP yang ingin belajar di Shiwabuki tentang seperti apa kehidupan SMA. Itulah mengapa OSIS yang menjalankan acara ini. Pemandu wisata juga merupakan sukarelawan. Amanatsu Sensei tersenyum dan melihat ke sekeliling kelas. Dan kami para guru juga relawan. Setelah pengumuman dari Amanatsu Sensei selesai, Nobumitsu bergegas pergi ke klub untuk memasang peta panduan di sana. Saat akan pergi, Hakamada datang menemuinya. Tak lama setelah itu, Yanami datang menyapa Nobumitsu. Oh, Nobumitsu-kun, aku akan pergi ke ruang klub setelah aku selesai di gimnasium, oke? Yanami menepuk pundak Nobumitsu. Ya, aku akan ke sana setelah ini juga. Sosuke, jangan menjahili Nobumitsu-kun ya. Tak lama kemudian, seorang gadis menampar punggung Nobumitsu. Hei, Nuk-kun, aku akan pergi ke klub atletik setelah penjelasannya selesai. Yakishio dengan lembut menutup tangannya sebelum melompat keluar kelas. Nobumitsu tercengang. Hakamada mencolek lengannya pelan. Hei, Nobumitsu, kau sangat populer. Tolong jangan meledekku, Hakamada. Maaf.
Tapi kau benar-benar berbeda di semester pertama kan? Nokumisu menjawab dengan senyum canggung saat mereka berjalan di sepanjang koridor. Saat di koridor, banyak siswi yang menatap mereka berdua. Bahkan, ada beberapa yang berbisik-bisik membicarakan mereka. Ada apa, Nokumisu-kun? Aku akan malu jika kau terlalu sering menatapku. Tidak, bukan apa-apa. Segalanya memang sulit bagi Hakamada. Gadis-gadis terus menatapmu meskipun kau hanya berjalan. Tidak, kaulah yang mereka lihat. Hah? Nokumisu menatap Hakamada dengan cemas. Hakamada mengangkat bahu setelah gadis-gadis yang berbisik itu pergi. Kau menjadi topik hangat setelah apa yang terjadi di gimnasium akhir tahun lalu. Kalau kalian masih ingat, saat akhir tahun lalu, Nokumisu gak sengaja memeluk Shikia Senpai yang tersandung di gimnasium. Itu tidak bisa dihindari. Itu jelas bukan pelecehan seksual. Apa yang kau bicarakan? Semua orang bilang kau bermasalah dengan anggota OSIS. Bahkan, ada yang bilang kalau kau playboy. Tunggu, itu tidak benar. Kalau dipikir-pikir, akulah yang terseret ke dalam segala hal, bukan? Ya, aku tahu, kau bukan orang seperti itu. Hakamada mengangguk. Setelah selesai dengan tugasnya, Nokumisu segera pergi ke ruang klub. Di sana, ada Komari. Mereka berdua mulai mendiskusikan soal draft masalah untuk open tour nanti. Beberapa saat kemudian, seorang gadis masuk ke dalam ruang klub. Dia adalah Tayara Kasori. Dia memelototi Komari dan Nokumisu sebelum memegang gagang pintu dan melangkah mundur. Apa kalian berdua sedang sibuk? Tidak apa-apa. Ada yang bisa aku bantu? Tayara-san menatap Nokumisu dengan tatapan bermusuhan. Baiklah, aku di sini untuk memarahi Nokumisu-san. Bisakah kita pergi keluar sebentar? Tayara-san mendorong punggung Nokumisu dengan kuat. Baiklah, kemarilah. Tunggu. Tayara-san meletakkan tangannya di pinggangnya dan melototi Nokumisu setelah menyeretnya keluar dari ruang. Nokumisu-san, kenapa kamu tidak datang ke gimnasium? Aku bukan pemandu wisata. Meskipun aku akan berada di sana pada hari itu, aku hanya bertanggung jawab atas kunjungan klub. Hah? Aku meminta Amanatsu Sensei yang bertugas untuk menyuruhmu datang. Tayara-san menghela nafas setelah melihat penampilan Nokumisu. Mau bagaimana lagi kalau pesannya tidak sampai? Pokoknya, tolong ambil ini. Dia memberi Nokumisu buku panduan untuk sesi pengarahan, bahkan sebelum Nokumisu sempat menindaklanjutinya. Ini agak mendadak, tapi ada yang memintamu menjadi pemandu wisata hari ini. Ada sistem nominasi? Ya. Beberapa orang ingin dipandu oleh seseorang yang mereka kenal, atau mungkin mereka ingin mendengar tentang klub yang mereka minati. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan mereka. Orang mana yang menginginkanku menjadi pemandu wisata mereka? Aku harap mereka adalah orang yang baik. Kamu yang memandu mereka. Cepat, ini merepotkan karena kita baru saja mengubah draftnya secara mendadak. Tayara-san menunjuk pada daftar di buku panduan dengan jarinya yang ramping. Rupanya, Nokumisu memimpin kelas 5 SMP Momozono. Ada 3 nama terdaftar di situ. Asami Gonto, Satoshi Tachibana, dan Kazu Nokumisu. Setelah selesai dengan urusan di sekolah, Nokumisu berdiri di depan toko roti di samping jalan yang tidak jauh dari sekolah. Yanami memanggil Nokumisu untuk pergi ke sini saat pulang sekolah. Oh, kamu sudah sampai, Nokumisu-kun. Ambil ini untukmu. Yanami memberikan sebuah roti dengan pasta kacang merah ke Nokumisu. Terima kasih, aku akan mengambilkan minuman. Susu gak masalah kan? Yap. Yanami melambaikan tangan sambil berjalan masuk ke dalam toko. Ada meja dan kursi di sana. Nokumisu mengambil susu dan duduk di kursi seberang. Yanami membuka bungkusannya dan tertawa. Nokumisu-kun, kamu sudah dewasa ya? Apa? Itu karena Nokumisu-kun biasanya mulai bertanya 2 detik setelah kita bertemu. Dibandingkan dengan dulu, sekarang kamu sudah bisa berbicara dengan baik. Yanami menggigit roti dengan lahap. Aku merasa menyesal bertanya setelah mendengar itu. Kenapa kau membawaku ke sini? Itu karena aku lapar. Nokumisu mulai membuka bungkus rotinya dan bertanya ke Yanami. Yanami-san selalu lapar ya? Kalau kau sampai memanggilku ke sini, berarti kau ingin mengobrol denganku kan? Yanami mengeluarkan sebuah buku kecil sambil mengunyah rotinya. Ini buku panduan untuk pemandu wisata kan? Kau membawa satu untukku? Yanami langsung menelan rotinya. Nokumisu-kun, kamu tidak datang meskipun namamu ada di daftar kan?
Aku ingin memberikan pengarahan. Pak Sorisan sudah menjelaskannya padaku, jadi tidak apa-apa. Kita bertemu saja jam 1 siang di gimnasium. Yanami menghentikan tangannya ketika hendak memasukkan sedotan. Kenapa gadis itu? Apa dia berusaha keras untuk mencari Nokumizu-kun juga? Itu karena OSIS mengawasi hari terbuka. Bukankah dia menemukanku karena aku tidak ada di sesi pengarahan? Entah kenapa, Yanami menatap Nokumizu dengan kesal. Yah, terserahlah. Nokumizu-kun memimpin Tachibana-kun kan? Anak yang berpacaran dengan Imoto-chan di Toyokawa Inari. Ekspresi Nokumizu berubah menjadi kaku. Nokumizu menatap Yanami. Nokumizu dan Yanami mulai membicarakan soal hubungan antara Kaju dan Tachibana-kun. Selain itu, Yanami memandang Nokumizu yang sedang memakan roti yang dia beri. Nokumizu-kun, kenapa kamu memakannya lambat sekali? Yanami bertanya dengan nada penasaran dan dengan nada polos. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghabiskannya. Selain itu, aku tidak bisa menghabiskan makan malamku jika aku makan terlalu banyak sekarang. Tidak apa-apa, kamu pasti bisa menghabiskannya. Yanami berbicara dengan tegas. Tapi kamu harus lebih percaya diri pada dirimu sendiri. Gadis sepertiku hanya bisa makan satu saja, meskipun aku tanpa sadar membeli 2. Yanami melihat Nokumizu menghabiskan setengah dari roti itu. Nokumizu yang menyadari hal itu berkata ke Yanami, apa kau mau setengahnya? Ya ampun, mau bagaimana lagi? Sini. Ucap Yanami dengan senyum menawan sambil mengulurkan tangannya. Di sisi lain, di klub berkebun di SMP Momozono, matahari mulai terbenam dan Asami Gonto sedang merawat tanaman di sana. Beberapa saat kemudian, seorang gadis mungil berjalan masuk ke dalam rumah kaca di sana. Dia adalah Kaju Nokumizu. Noku-chan, orang luar tidak boleh masuk ke tempat ini, tahu? Aku di sini karena OSIS, oke? Kon-chan, ini adalah laporan OSIS untuk bulan ini. Terima kasih, tapi kamu sangat terlambat hari ini. Ya, aku tidak menyangka menjadi wakil ketua OSIS akan begitu sulit. Tapi, aku ingin pesta perpisahan lulusan berjalan dengan sukses. Kaju menyerahkan laporannya dan melihat ke arah tanaman di atas meja. Setelah menatapnya beberapa saat, Kaju mengambil keputusan dan berbicara. Bolehkah aku? Apa? Kaju mengumpulkan keberaniannya lagi. Aku berbicara tentang Tachibana-kun, kau tahu? Kon-chan, kalian berdua sudah sangat dekat sejak kecil kan? Kami sering pergi ke pesta anak-anak bersama. Kami sudah seperti keluarga dan teman pada saat yang bersamaan. Sungguh hubungan yang aneh. Kon-chan adalah teman terpenting Kaju. Itu sebabnya aku terkejut mendengar perasaan Tachibana-kun. Hal pertama yang ingin aku lakukan adalah membicarakannya dengan Kon-chan. Lusa tanggal 14, aku pikir dia pasti akan mengaku. Tidak akan ada yang berubah di antara kita, baik aku maupun Satoshi. Kaju mengangguk dalam diam setelah mendengar kata-kata temannya. Oke, part kali ini sudah selesai, Wir. Makasih udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di part selanjutnya.